Jadi ketika tiga hal ini dikerjakan, di pagi harinya dia akan semangat dalam beraktivitas. Tapi kalau tidak ya kadang waktu subuh ya ngantuk gitu ya. La tusrifu bi tahrimi ma ukhilla lakum. Janganlah kalian berlebihan dalam mengharamkan apa yang dihalalkan untuk kalian ya. Madu itu hukumnya halal, maka tidak boleh berlebihan. Atau mungkin makanan-makanan yang lainnya, kalau itu sudah jelas kehalalannya, maka tidak boleh berlebihan kemudian kita mengharamkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita bisa bermajelis di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui beliau dan perantara beliau Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan tugas kita sebagai umatnya adalah mencontoh beliau dan mengamalkan apa yang beliau sabdakan. Kemudian saya berwasiat untuk bertakwa karena takwa adalah sebaik-baik bekal, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang mana Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang secara arti terjemahnya, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambillah perisan kalian inda kulli masjidin, setiap kali hendak masuk masjid. Kemudian wakulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan, innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ya. Ayat ini sebab nuzulnya ya, dulu ananasan minal Arab kanu yatufuna bil baiti uratan ya. Jadi ayat ini sebab nuzulnya itu dulu ya, ada orang-orang Arab
yang kebiasaan mereka tatkala mereka tawaf di Ka'bah uratan. Mereka tuh tawaf tanpa mengenakan baju, ya. Ini orang-orang Arab jahiliyah dulu, tatkala mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tuh tidak pakai baju. Ar-rijalu bin nahar, ya. Jadi kalau laki-laki itu biasanya tawafnya di siang hari, ya. Jadi siang hari tanpa mengenakan baju mereka tawaf. Wa nisa bil lail, sementara wanita mereka juga tawaf tanpa memakai baju, tetapi dilaksanakan di malam hari, ya. Wa kanatil mar'atu tu'alliqu 'ala farjiha suyuran, ya. Adapun perempuan itu menutupi kemaluannya dengan suyuran, sejenis kulit itu, ya, kulit binatang yang digunakan untuk menutup auratnya perempuan, ya. Jadi ayat ini turun sebab nuzulnya karena itu, ya, karena orang-orang dulu ketika tawaf beribadah di Ka'bah mereka tidak pakai baju, maka ayat ini turun, ya bani Adam khudhu zinatakum. Jadi ayat ini ditujukan kepada anak cucu Adam, manusia, termasuk kita, ya. Khudhu zinatakum, itu pakailah pakaian kalian yang indah, ya. Inda kulli masjidin, setiap memasuki masjid, ya. Kemudian berkaitan dengan zina, ya, khudhu zinatakum qaulani. Di sini ada dua perkataan, ahaduhuma an-nasiyab, ya. Jadi ayat ini menjelaskan, ya, tentang perintah untuk memakai pakaian, ya. Bisa berarti baju atau mungkin pakaian sholat kalau itu pas sholat, ya. Jadi kata zina ini pendapat pertama itu mengatakan adalah asyab, yang dimaksud dengan zina di situ adalah pakaian, ya. Jadi setiap kali ke masjid hendaknya memakai pakaian, jangan sampai telanjang seperti orang-orang terdahulu, ya. Mereka tawaf sambil kondisi telanjang, itu kan tidak sopan, tidak bagus, ya. Jadi kalau kondisi normal orang itu ketika sholat ya mesti menutup aurat, ya. Kemudian kalau pendapat yang mengatakan itu adalah baju, di sini pun juga ada tiga penjelasan lagi. Ahaduha annau warada fi satril aurah fit tawaf, ya. Jadi kalau baju ini pendapat yang pertama itu digunakan ketika tawaf, ya. Fungsinya adalah untuk menutup aurat. Jadi ketika kita atau manusia itu dia tawaf hendaknya memakai baju, ya. Kalau pas umrah atau haji itu dua helai kain, ya, bagi laki-laki yang atas sama yang bawah. Kemudian tata caranya juga ada yang namanya idbak itu, ya. Jadi menampakkan pundak, ya, salah satu pundak, ya. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan ya mesti menutup auratnya. Nah, ini pendapat yang pertama, pakai baju untuk menutup aurat tatkala tawaf. Kemudian pendapat yang lainnya, wasani ana warada fi satil aurah fi shalah, ya. Pendapat yang kedua mengatakan ya ketika sholat itu hendaknya menutup aurat, ya. Batasan aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut, ya. Tetapi bukan berarti nanti ketika sholat yang ditutup auratnya hanya sekedar pusar sama lututnya saja, itu, ya, pakai celana pendek atasnya tidak pakai baju, itu juga tidak diperkenankan. Meskipun secara sah ya sah-sah saja karena sudah menutup aurat, tetapi secara adab itu tidak beradab, gitu, ya.
Karena kadang ada orang yang dia mengambil gampangnya saja kan, yang penting menghadap kiblat, menutup aurat itu kan. Akhirnya sholatnya ya pakainya sekedarnya saja, yang penting menutup aurat, menghadap kiblat ya sudah ya. Tapi secara adab, etika ya tidak bagus. Masa menghadap Allah sambil pakai celana, ya celana saja gitu ya, itu kan enggak sopan. Kita kepada orang saja ya, kepada bupati misalnya, pas ada acara itu ya, laporan memakai celana saja itu ya, itu dikira enggak sopan ya. Apalagi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya pakaiannya mesti bagus dibandingkan dengan pakaian di luar waktu sholat ya. Cuma kadang sebagian orang tidak perhatian ya, ketika sholat ya kadang pakai pakaian sekedarnya saja, sementara ketika ada acara resmi pakainya bagus, setrikaan, bahkan wangi ya. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pas sholat cuma pakai kaos misalnya ya, pakai celana, kadang celananya juga bolong gitu ya. Bahkan ketika safar kadang tidak pakai pakaian yang digunakan atau siap digunakan untuk sholat ya. Sehingga ada kejadian orang naik mobil, waktu sholat tiba sementara celananya celana pendek ya, di mobilnya tidak ada sarung gitu ya, adanya mukena atas dan bawah ya. Akhirnya ya pinjam mukena istrinya yang bawahan itu ya. Ya seperti itu ya, itu karena apa? Pakaian yang dipakai tidak siap untuk sholat ya. Jadi ketika sholat hendaknya kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki ya. Jadi seperti itu sebagai bentuk adab kita pada Allah ya. Ketika menghadap Allah hendaknya memakai pakaian yang terbaik. Kemudian perkataan yang ketiga, ana warada fit tazayyun bi ajmali thiyab fil jam'i wal a'yad ya. Pendapat yang ketiga yang berkaitan dengan baju, ayat ini berkaitan dengan perintah untuk berhias dengan pakaian yang paling ajmal, paling bagus, fil jam'i atau fil jumai, baik dalam salat Jumat atau salat berjamaah atau salat Id gitu ya. Maka tidak heran ya ketika menjelang lebaran itu ya, banyak orang tua yang mereka belanja ya pakaian ya demi untuk menyenangkan mungkin keluarganya ya. Kalau nggak pakai pakaian yang bagus baru kayak kurang afdal ya. Tapi ini tetap termasuk ya. Kalau tahajud Ustaz, bagaimana? Kalau salat tahajud di rumah apa perlu pakai yang bagus, misalnya mandi dulu Iya. tahajud? Kalau kita pengen lebih afdal dan lebih bagus ya, itu dianjurkan ya. Mandi dulu, mungkin sikat gigi dulu, pakai pakaian yang terbaik karena itu lebih khusyuk ya. Dan kebiasaan Nabi juga itu beliau sering mandi pagi, bahkan menganjurkan mandi pagi ya. Karena biasanya orang ketika dia bangun tidur ya, ini dalam keterangan hadis kan ada belenggu setan itu ya. Jadi ada 3 belenggu yang kurang lebih ketika 3 hal ini tidak dilepaskan oleh seorang hamba, maka nanti di waktu pagi dia kurang semangat ya. Apa saja itu ya. Jadi tata caranya adalah ketika dia bangun tidur, yang pertama kali dia kerjakan mestinya adalah mengucapkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ketika itu dibaca, buhul itu sudah lepas satu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara berwudu ya. Setelah baca doa berwudu, tentunya mungkin dengan mengikuti sunnah-sunnah yang tadi siwakan, atau kalau tidak ada siwak ya mungkin sikat gigi. Itulah
di antara caranya. Kemudian yang ketiga dengan cara sholat. Jadi ketika 3 hal ini dikerjakan, di pagi harinya dia akan semangat dalam beraktivitas. Tapi kalau tidak ya kadang waktu subuh ya ngantuk gitu ya. Kalau santri kadang sujud ya kan, padahal sudah berdiri ke rakaat yang kedua, dia tidak akan bangun kecuali teman-temannya bilang amin gitu ya, barulah mereka bangun. Jadi ini ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya ya kondisi yang terbaik. Ya mungkin mandi ya. Itu, dan mandi di pagi hari itu tidak membuat sakit ya, justru itu menyehatkan ya. Ikut tahajud juga seperti itu ya, bukan berarti nanti ketika tahajud nggak ada orang terus pakaiannya ala kadarnya gitu ya. Kadang kan ada kan bangun tahajud karena malas ya, akhirnya dia sholat pakai pakaian yang dia kenakan, padahal dia tidak tahu atau mungkin kurang jeli, bisa jadi kan di bajunya di kanan kirinya ada bekas-bekasnya gitu ya, mungkin air liur ya kan, sehingga ketika mungkin dia salat berjamaah salat subuh ya, dirasa sama temennya baunya ternyata menyengat ya. Ketika dia tidak sikat gigi, ketika dia bilang waladhdallin amin itu ya, itu kan juga bagus, cuma bau itu ya, bau yang dikeluarkan ya kasihan temennya ya. Kalau temennya dia tidak tahan bau ya bisa nanti dia pingsan itu kan, sehingga itu bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Jadi itu anjurannya memakai bi ajmalis thiyab ya, pakaian yang paling bagus dalam sholat jamaah, sholat Jumat ataupun sholat Id ya. Sholat-sholat yang lainnya juga dianjurkan seperti itu, meski tidak baru ya, yang penting dia adalah pakaian yang memang cocok untuk sholat ya. Jangan sampai pakaiannya berlubang itu ya. Itu berkaitan dengan tadi asyab ya. Kemudian penafsiran yang kedua, wasani anal murad bizinah al-mustu ya. Kemudian kata zina itu diartikan juga dengan al-mustu. Mustu itu sisir ya. Jadi ketika sholat itu hendaknya nyisir rambut ya. Nabi juga kebiasaan menyisir rambut. Bahkan ketika beliau itikaf, Nabi juga tetap menyisir rambut, meskipun ketika menyisir rambut itu diserahkan pada istrinya ya, karena rumah Nabi kan menempel masjid ketika itu ya, sementara Nabi ketika itu itikaf di masjid ya. Jadi ketika Nabi pengen sisiran ya tinggal membuka, kalau di sini mungkin jendela ya, jendela masjid, kemudian kepalanya dikeluarkan sama Aisyah disisiri itu ya. Jadi yang sisir adalah rambutnya dan juga lihyah, jenggot ya. Jadi jenggot itu juga disisiri ya, pakai sisir atau mungkin pakai jemari. Ini yang punya jenggot saja ya, yang nggak punya bagaimana ya, mungkin isyarat saja ya. Sebenarnya ketika orang berhaji atau umrah kemudian ada perintah untuk tahalul ya, dengan cara mungkin menggundul rambut ya. Bagaimana ketika dia tidak punya rambut ya, apakah mesti digundul? Sudah gundul padahal itu kan. Maka dalam keterangan buku fikih ya tetap dia digundul ya, meskipun dengan sekadar menggerakkan musa ya, atau mungkin pisau cukur ke atasnya ya, sebagai isyarat kalau itu adalah untuk menggundul rambutnya, meskipun rambutnya tidak ada kepalanya nggak ada rambutnya gitu ya. Tapi itu demi mengikuti perintah ya, maka tidak masalah ya. Sebenarnya orang ketika tidak punya gigi, apakah dia mesti siwakan gitu kan? Ya tetap
hendaknya dia siwakan meskipun giginya enggak ada itu ya. Kemudian berikutnya wa kulu washrabu ya. Makan dan minumlah ya. Jadi tadi yang perintah pertama adalah untuk memakai pakaian yang bagus ketika sholat. Kemudian perintah yang berikutnya adalah wa kulu washrabu, makan dan minumlah ya. Keterangannya kanal jaliyah la yakuluna fi ayami hajjihim dasaman ya. Orang-orang jahiliyah dulu mereka itu tidak makan ya, lemak di hari-hari mereka berhaji ya. Jadi kebiasaan mereka, padahal makan lemak itu hukumnya ya secara hukum ya halal gitu ya, boleh dimakan, tapi mereka tidak mau makan ya. Wala yanaluna minatami illa kutan ya. Dan mereka tidak mendapatkan makanan kecuali kutan, makanan pokok saja ya. Alasannya ta'dziman li hujjatihim, itu untuk mengagungkan haji mereka. Lah ayat ini menganjurkan untuk wakulu washrabu, makan dan minum ya. Makan daging ya boleh, makan buah-buahan juga boleh, minum apa saja juga boleh kecuali yang diharamkan ya. Jadi makan dan minum adalah suatu yang dibutuhkan oleh orang ya. Sehari bisa sekali, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali ya. Kalau wanita hamil kadang berkali-kali itu ya, mengalahkan porsinya laki-laki itu ya. Pada laki-laki kadang makannya juga banyak, tapi masih kalah dengan perempuan pada suatu kondisi ya. Jadi makan dan minum ini juga diperintahkan wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan ya. Maksudnya apa jangan berlebih-lebihan itu ya? Arba'atu aqwalin, di sini ada 4 pendapat ya. Ahadua la tusrifu bi tahrimi ma uhilla lakum ya. Jadi kalau mengikuti perkataannya Ibnu Abbas, la tusrifu bi tahrimi ma uhilla lakum, janganlah kalian berlebihan dalam mengharamkan apa yang dihalalkan untuk kalian ya. Madu itu hukumnya halal ya, maka tidak boleh berlebihan. Oh, madu itu hukumnya haram itu ya, seperti itu. Atau mungkin makanan-makanan yang lainnya, kalau itu sudah jelas kehalalannya maka tidak boleh berlebihan kemudian kita mengharamkannya ya. Ketika Nabi mengharamkan sesuatu pasti Allah ya memberikan jalan yang lain. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu pasti Allah juga menghalalkan banyak yang dihalalkan. Allah mengharamkan babi, selain babi ada banyak makanan yang halal itu ya. Karena nanti apa yang dimakan itu kadang juga mempengaruhi orang itu ya. Orang yang dia sering makan babi, bahkan suka mengkonsumsi babi ya, mungkin nanti secara watak, tingkah laku dan perilakunya yang mirip dengan babi ya. Bagaimana tingkah laku babi itu ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Babi itu ketika makan, makanannya apa saja itu ya, dikasih rumput kadang mau gitu ya, bahkan kotorannya sendiri pun kadang juga dimakan ya. Maka jangan heran ketika ada orang dia suka mengkonsumsi babi ya, dia makan apa saja itu ya, makan bakso doyan itu ya, tiang listrik doyan juga ya, aspal juga kadang dimakan ya, dikorupsi seperti itu ya. Itu baru dari sisi makannya ya. Kemudian dari perilakunya ketika dia di kandang ya, ketika ada 2 pejantan babi ya kan, kemudian situ ada 1 betina ya, bagaimana perilaku babi jantan tersebut? Apakah mereka berantem duluan atau justru bekerja
sama, ternyata bekerja sama untuk mendapatkan babi betina, itu ya. Beda dengan kambing ya. Ketika kambing jantan 2 dalam satu kandang, di situ ada satu betinanya ya. Itu yang mereka lakukan ya. Ya mereka bertarung ya. Sebagaimana ketika di pasar ya. Hari ini pasar hewan ya kayaknya ya. Tadi mau ke sini soalnya banyak sapi ya, naik mobil ya. Jadi ketika kambing ketemu kambing ya, tapi yang jantan ya, biasanya mereka beradu tanduk ya, karena mungkin di situ ada kambing betina ya. Sehingga tidak heran ketika ada orang yang dia makan daging kambing ya, secara perilaku ya dia baik gitu kan. Beda dengan tadi yang makan babi ya. Kadang satu perempuan untuk banyak lagi. Itu hukumnya diharamkan ya. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah memberikan jalan yang begitu banyak ya, makanan banyak. Demikian juga ketika itu minuman ya, Allah mengharamkan khamr karena khamr itu memabukkan dan juga bisa menghilangkan akal. Tetapi ketika Allah mengharamkan khamr itu, Allah juga menghalalkan minuman-minuman yang lain ya. Mungkin jus apa saja gitu ya. Jus jeruk, jus melon, jus alpukat. Jus apa lagi ya? Strawberry ya. Kalau dulu di Kediri ada jus yang ini belum saya dapatkan di sini ya. Jus poligami itu ya. Itu ada ya. Di sininya belum ada istilahnya ya. Wala tusrifu bi tarimi ma uhilla lakum. Kemudian yang kedua, la taqulu haraman ya. Yang kedua, la taqulu haraman. Jangan kamu memakan yang haram ya. Jadi wala tusrifu itu juga bisa berarti janganlah kalian makan yang haram ya. Karena nanti efek sampingnya tidak baik. Kemudian yang ketiga, la tusyriku ya. Jadi mana israf di situ juga bisa berarti la tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik ya. Syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah, dan syirik ini adalah dosa besar kalau di secara peringkat ya nomor 1 ya. Jadi dosa besar yang pertama itu ya syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Meskipun dosa besar ya, zina meskipun dosa besar, tetap Allah bisa mengampuni pelakunya. Karena banyak riwayat ya, wanita pezina dia bisa masuk surga ya, padahal hanya sekedar memberikan minum pada seekor anjing yang kehausan, itu bisa masuk surga padahal dia apa? Pezina gitu ya. Apalagi tadi yang dikasih makan seekor anjing ya. Mungkin secara hukum ya anjing itu bisa dikatakan najis itu ya. Tapi ketika itu adalah suatu kebaikan, Allah membalas kebaikan tersebut ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi' la taqulu minal halami fawqal hajah ya. Jadi yang dimaksud dengan israf adalah la taqulu minal halal fawqal hajah. Janganlah kalian makan sesuatu yang halal fawqal hajah, melebihi kebutuhan. Ini kata Az-Zajjaj ya. Jadi kata ahli tafsir, maksud dari israf wala tusrifu, kalian jangan makan yang halal melebihi hajat kebutuhannya ya. Kalau makan pagi mungkin cukup 1 piring ya sudah 1 piring saja, jangan berlebihan ya. Karena kalau lebih itu sudah bisa dikatakan israf ya, meskipun ya tidak sama ya. Mungkin perut saya dengan perut Pak Hadi ya beda mungkin ya. Saya 1 piring kadang tidak full sudah kenyang ya. Mungkin
Jadi mungkin harus full ya piring nasinya itu ya. Makan minum teh ya cukup 1 gelas ya. Kadang ada orang yang dia 1 gelas tidak cukup ya. Karena dulu pernah didapati seseorang ya, dia keturunan Pakistan ya, itu tehnya kalau 1 gelas itu belum terasa ya, 7 gelas baru terasa gitu ya. Padahal gelasnya gelas besar itu ya. Ya, kalau kita yang minum ya sudah muntah-muntah mungkin ya. Ya alam ya, karena kadang porsi makan seseorang dengan yang lain beda ya. Kadang porsi orang Indonesia ya makan ayam 1 potong itu cukup untuk beberapa orang. Tapi kadang di luar 1 ayam ya untuk satu ayam untuk 1 orang gitu ya. 1 kambing untuk 7 orang ya. Kalau kita banyak orang ya untuk menghabiskan 1 ekor kambing ya. Jadi ini yang dimaksud dengan wala tusrifu di antara adalah la taqulu minal halali fawqal hajah. Janganlah kalian makan yang halal melebihi hajat kebutuhan ya. Senikmat-nikmatnya orang makan tetap ada batasannya, meskipun dia kaya raya ya, mampu beli apa saja tetap ya, ketika dia makan itu ada batasannya ya. Tidak mungkin ya dia bisa beli makanan apa saja, dia memakainya dalam sekali waktu. Sebagaimana orang ya punya kelebihan harta untuk beli baju 10 misalnya ya, tidak mungkin dalam 1 waktu dia memakai baju itu semuanya itu ya. Baju sholat juga beli 10 dengan berbagai macam merek, meskipun dia kaya raya ya, ketika sholat ya cukup 1 saja yang dipakai. Kalau dia pakai 10-nya ya, orang ngiranya ada apa itu ya. Memang bisa dikatakan orang gila ya, karena dalam 1 waktu dia memakai baju 10 lapis untuk sholat. Iya, normal-normal saja orangnya, cuma sekarang ya kok aneh gitu ya. Jadi itu ya, jadi nikmat di dunia itu terbatas meskipun dia mampu beli ya. Bahkan kadang ada orang kaya yang dia rezekinya dikit itu ya. Ini pernah dituturkan oleh seorang ustadz ya. Justru kadang rezekinya itu banyakkan orang miskin itu ya. Orang miskin kadang dia dapat gaji mungkin cuma sekian ribu itu ya. Tapi ketika dia makan, dia bisa makan apa saja ya. Kemudian dia juga pernah mendapati naik pesawat itu ya. Kemudian di situ ada orang kaya raya ya, gajinya besar itu ya. Ketika dia beli apa saja mampu ya. Cuma ketika dia makan dilarang ya. Jadi ketika dia dulunya miskin itu pengen makan ini dan itu, tapi ketika sudah kaya dia mampu beli makanan itu, tapi dilarang. Jangan makan kacang, asam urat gitu ya. Jangan makan ini, asam lambung dan lain sebagainya. Dulu ketika dia miskin bisa makan apa saja ya, pengen makan apa saja ya, tapi tidak mampu beli. Giliran dia sudah mampu beli, tidak boleh makan ya. Jadi gajinya banyak tapi rezekinya dikit gitu ya, tidak bisa makan ya. Makan itu nanti asam uratnya kambuh gitu ya. Nah, jadi kadang seperti itu ya. Jadi uangnya banyak tapi kadang rezekinya dikit. Tapi ada juga ya sahabat yang memang dia orang kaya raya dan rezekinya juga banyak ya, kayak Abdurrahman bin Auf ya, atau Utsman bin Affan itu ya. Itu bingung ya, uang saya kok banyak sekali itu ya. Kemudian minta pada Nabi kalau nggak salah itu ya, ya Rasulullah bagaimana caranya biar uangnya itu nggak nambah-nambah ya. Caranya kamu jangan sedekah ya. Sama Nabi dibilang seperti itu kurang lebih ya. Kemudian dibalas sama Utsman kalau nggak salah ya, wah nggak bisa, itu sudah menjadi kebiasaan saya. Ya sudah, kalau memang sudah menjadi kebiasaan kamu ya itu resikonya itu ya.
akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi itu risiko dari bersedekah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai Bani Adam, pakailah pakaian yang baik ketika kalian ke masjid, kemudian makan dan minumlah ya. Jadi makan sesuai dengan porsinya ya. Karena kadang ya makan dan minum itu adalah sebagai penyebab di antara sumber penyakit ya. Al-ma'idatu baitud da ya. Ada yang mengatakan maidah lambung itu adalah rumah dari segala penyakit ya. Jadi orang itu kadang dia kena sakit ya karena kalau nggak makan ya minumnya. Ini pernah diteliti oleh seorang tabib ya. Suatu tabib atau seorang tabib diperintahkan untuk tugas di suatu daerah ya kan. Tapi tabib ini atau dokter ini dia sepi pasien ya. Tidak sebagaimana dokter-dokter yang ada di sini ya. Dokter gigi pasiennya banyak, belum dokter-dokter yang lainnya. Akhirnya bingung ya. Katanya saya ditugaskan di sini kok tidak ada pasiennya. Jangan-jangan ada modus atau ada apa ya. Akhirnya diteliti, didatangi rumah ke rumah ya kan. Ternyata sehat ya. Sehingga dia heran, kami tuh heran ya. Di mana-mana kalau ada dokter biasanya ada pasien, kok ini sepi gitu ya. Apa rahasia kalian? Ya, ternyata rahasianya kami tidak akan makan kecuali kalau sudah lapar, dan tidak akan berhenti kecuali sebelum kenyang. Oh, ternyata ini ya. Berarti sebaliknya kan, kalau ada orang yang dia sudah lapar gak makan ya kan, akhirnya kenapa itu? Mak itu ya. Mak atau lambung itu ya. Karena sudah lapar tidak dikasih makan. Giliran sudah kenyang masih makan karena menunya enak itu ya. Kayak makanan ahli surga itu apa itu? Kabdu kut ya. Makanan ahli surga itu katanya bukan daging burung. Kabdu itu apa? Hatinya ikan paus ya. Kan para nelayan itu jarang ada ya yang dia berburu ikan paus, apalagi ikan pausnya kan gede ya. Belum berburu sudah dimakan mungkin orangnya kan. Apalagi kalau ikannya yang ada ikan ambar itu ya. Ambar. Bahasa Arabnya ambar itu kan ikan yang besar ya. Tapi kadang di negeri ini dijadikan nama seseorang yang nama perempuan ambar itu ya. Jadi ada ikan ambar itu ikan yang besar, karena dulu pernah didapati ya. Jadi ada beberapa sahabat itu naik ke daerah yang agak tinggi itu ya. Dia naik, ternyata yang dia naik itu adalah ikan ambar itu ya. Ikannya sudah mati ya. Jadi kelopak matanya ketika dimasuki itu bisa dimasuki oleh beberapa orang sahabat, dan makan ikan itu cukup untuk satu bulan gitu ya. Berarti ikannya sangat besar ya. Maka jangan heran ya, ikan itu menjadi hati ikan paus tadi itu ya sesuatu yang mungkin jarang didapatkan ya. Wong di luar aja kadang sirip ikan hiu gitu ya, itu baru siripnya aja mahal, padahal ikan hiu lebih kecil daripada ikan paus ya. Tapi ala kulli hal ya, berkaitan dengan makan tadi ya, makan dan minum sewajarnya ya. Jadi kalau lapar ya segera makan, sebelum kenyang ya disudahi. Fungsinya apa? Untuk menyehatkan kita. Sebenarnya Nabi sudah memberikan terapi bagaimana biar sehat. Caranya tadi ya, ketika makan, ketika mandi juga seperti itu ya. Di pagi hari mandi itu juga menyehatkan. Ya walam biswab, mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita, dan bisa dipraktekkan nanti ya ketika kita ke masjid atau sholat ya, memakai pakaian yang
bagus ya, layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan dan minum sewajarnya, kemudian jangan israf, jangan berlebihan dalam segala hal. Wallahu a'lam. Sayyidi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.